Bahan-bahannya mudah banget. Di sini ada nori, ada stik keju, ada buah naga yang nanti mau aku ambil sarinya. Terus di sini aku pakai 2 kecap, kecap manis dan kecap asin. Juga pastinya ada nasi. Pertama-tama di sini aku ambil sari buah naga untuk pewarna makanannya. Kalian bisa menggantinya pakai pewarna makanan atau pakai sari buah bit. Tinggal kita saring aja buah naganya. Kalau udah, airnya bisa langsung kita gunakan. Langsung aja, di sini sudah ada 2 mangkok nasi yang mau aku beri pewarna. Yang satunya aku kasih pewarna dari buah naga tadi. Terus biar ada rasanya aku tambahkan sedikit kaldu bubuk. Kalian bisa juga pakai garam. Kalau kalian mau, di sini aku pakai kaldu bubuk aja. Tinggal kita aduk-aduk aja hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata sari buah naganya dengan nasinya. Sekarang kita lanjut ke nasi yang satunya. Nah, nasi putihnya tadi mau aku pindahin dulu ke wadah yang lebih besar agar mudah mencampurkannya. Di sini aku pakai kecap asin sekitar setengah sendok makan. Lalu aku tambahkan dengan kecap manis. Di sini aku gunakan 1 sendok makan kurang lebih. Lalu tinggal kita aduk-aduk aja hingga semuanya tercampur dengan rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut siapkan norinya. Ini aku ambil 1 lembar nori. Lalu mau aku potong menjadi 2 bagian. Nah, separuh bagiannya tadi mau aku lipat lagi jadi 2 bagian. Lalu kita potong lagi. Kalau udah jadi 2 bagian seperti ini yang kecil, tinggal kita lipat lagi lalu kita potong. Nah, ini buat telinganya. Nah, di sini aku mau potong lagi nori separuh bagian yang udah aku potong. Terus mau aku potong sedikit seperti ini. Yang satunya agak panjangan dan yang satunya lagi agak kecilan. Jadi ini nanti yang satu buat hidungnya, yang satunya lagi buat membalut dari kepala si beruang. Nah, ini dia kejunya udah aku kupas dari kulitnya, tinggal aku lapisi dengan nori. Untuk perekatnya di sini aku gunakan nasi sebagai lemnya. Lanjut kita bikin telinga beruangnya. Kita siapkan nori yang udah kita potong 2 tadi yang ukurannya sama, tinggal kita beri nasi coklat yang udah kita campurkan tadi, nasi dengan kecap. Lalu kalau udah, tinggal kita gulung dan rapatkan. Kita lakukan di telinga satunya, tinggal kita beri nasi aja, lalu kita gulung dan kita rapatkan. Kalau udah jadi 2 seperti ini, bisa langsung kita next ke step selanjutnya. Kan potongan nori yang agak besaran tadi, lalu kita beri nasi coklatnya sambil kita ratakan. Nah, untuk di tengahnya ini agak tebalan dikit untuk nasinya.
bisa dilihat seperti di video. Di bagian yang tebal tadi tinggal kita letakkan dari hidungnya beruang yang kita buat dari stik keju tadi. Kalau udah, tinggal kita gulung sambil kita rekatkan, kita tekan-tekan. Kalau udah, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini kita ambil nori yang panjang dengan nori yang potongannya separuh tadi, tinggal kita rekatkan dengan nasi biar jadinya lebih panjang lagi. Kalau udah kita lem, tinggal kita ambil nasi yang berwarna merah muda yang kita buat dari buah naga. Kita ratakan aja, ini gunanya nanti buat ngecover dari kepala si beruang. Sambil kita ratakan, kira-kira nasinya cukup untuk ngegulung dari si kepala beruang tadi. Sebelum kita letakkan kepala beruangnya, kita letakkan dulu telinga beruang. Di sini aku tekan sedikit menggunakan sedotan, bisa juga menggunakan sumpit. Nah, kalau udah, tinggal kita letakkan aja si kepala beruangnya di lubang yang udah kita tekan tadi menggunakan sumpit. Lalu tengah-tengahnya jangan lupa kita isi dengan nasi merahnya atau nasi pinknya maksudnya. Tinggal kita isi aja ruang sela-selanya. Nah, kalau udah kayak gini, bisa langsung kita letakkan si kepala beruangnya. Nah, untuk bagian yang ada hidungnya dari kejunya, kita letakkan di bagian atas. Kalau udah, langsung aja tinggal kita gulung perlahan sambil kita tekan biar susinya rapat atau tidak mudah hancur. Nah, kalau udah, tinggal kita potong-potong aja menggunakan pisau. Nah, ini dia yang udah jadi. Pisaunya bisa dioles dengan air biar enggak mudah lengket. Nah, ini dia susi beruangnya udah kita potong-potong tadi. Sekarang aku mau kasih beri mata dan hiasan hidungnya dari nori. Di sini aku dibantu sama alat pemotong nori. Kalau udah, tinggal kita hias aja menggunakan nori yang udah kita potong-potong untuk mata dan bagian hidungnya biar lebih menyerupai si beruang. Nah, kalau nggak ada alatnya pemotong nori, kita bisa memotongnya manual menggunakan gunting. Nanti kapan-kapan aku mau bikin videonya buat potong nori tanpa alat pemotong nori. Tungguin videonya ya. Nah, ini dia susi beruangnya udah jadi. Untuk bahannya yang pasti ada nasi. Di sini aku sediakan 2 mangkok nasi. Ada sosis, ada nori juga. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Yuk kita langsung aja bikin. Pertama, di sini aku pindahkan dulu 1 mangkok nasi kecilnya ke mangkok yang lebih besar. Terus mau aku beri pewarna hitam. Di sini aku menggunakan kuah dari cumi hitam yang aku masak di video sebelumnya. Atau kalian kalau belum nonton bisa tonton juga. Nanti aku tulis linknya di bawah. Ini langsung aja kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan kalau udah rata bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya.
Sekarang lanjut kita potong-potong nori. Di sini satu lembar nori aku potong menjadi dua bagian. Bisa dilihat seperti di video. Lanjut aku mau potong lagi satu lembar nori, terus aku bagi dua lagi sama seperti yang pertama. Tapi di sini aku pakai setengah lembarnya aja. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita bagi jadi dua lagi. Setengah lembar yang sudah kita potong tadi mau aku bagi lagi menjadi dua bagian. Tinggal kita potong aja seperti ini. Nah, ini dia potongan norinya yang udah kita siapkan mau bikin kepala penguin. Bisa dilihat di video untuk keterangannya. Nah, di sini sudah aku siapkan alas bambunya, terus mau aku alasin lagi dengan plastik seperti di video. Kalau di rumah nggak ada alas bambu nggak masalah, nggak apa-apa, kita bisa gunakan plastik aja. Nah, kita ambil potongan nori tadi yang untuk mata, terus kita beri dengan sedikit nasi hitam yang udah kita campurkan dengan campuran kuah dari cumi. Nah, kita ratakan seperti ini, lalu tinggal kita gulung aja sambil kita rapatkan. Lagi step yang tadi ke mata yang satunya. Sekarang lanjut untuk bikin hidungnya. Di sini aku ambil sosis satu buah, terus mau aku bagi dua. Tinggal kita gulung aja menggunakan nori. Di sini norinya mau aku selipkan di dua sisi potongan tadi. Kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita gulung aja si sosisnya menggunakan norinya. Ini aku mau beri perekatnya, yaitu gampang banget dari nasi aja. Tinggal kita beri di ujung-ujungnya, lalu tinggal kita rekatkan. Sekarang lanjut kita ambil satu lembar untuk mukanya. Nori yang udah kita siapkan tadi juga, tinggal kita beri nasi putih. Kita ratakan ke semua sisi-sisinya. Nah, kalau udah rata kayak gini, bisa langsung kita ambil aja mata yang udah kita gulung tadi, kita letakkan di sisi ujung-ujung seperti ini. Lalu tinggal kita gulung aja dari luar ke dalam. Kita lakukan ke mata yang satunya lagi, sama seperti tadi, kita gulung dari luar ke dalam. Nah, untuk tengahnya ini kita letakkan untuk bagian hidungnya. Oke, tinggal kita letakkan aja nasi hitam di atasnya sambil kita tekan-tekan dan kita bentuk agak melengkung biar nanti kepalanya jadi bulat seperti kepala penguin bulat gitu bentuknya. Jadi sambil kita letakkan nasinya sambil kita bentuk-bentuk ya. Kalau dirasa bentuknya udah cukup, bisa kita bulatkan menggunakan plastik atau kita gulung dulu. Jadi di sini fungsinya plastik agar ketika menggulung seperti ini lebih mudah dan tidak menempel ke bambunya. Kita ambil potongan nori terakhir tadi, lalu kita letakkan gulungan kepala penguin yang udah kita bentuk.
Nah, tinggal kita gulung aja. Kita gulung menggunakan bambu sambil kita tekan dan kita rapatkan ya, agar ketika dipotong kepala penguinnya tidak mudah hancur. Nah, sebelum kita potong susinya, di sini aku mau siapkan dulu untuk hiasan pipinya. Di sini sudah ada wortel yang udah aku slice tipis-tipis, lalu mau aku cetak bulat-bulat kecil menggunakan cetakan. Kalau nggak ada bisa menggunakan sedotan. Tinggal kita potong susinya menggunakan pisau yang tajam, lalu kita olesi dengan sedikit air biar potongannya menjadi rapi atau tidak menempel ke pisaunya. Nah, ini dia, cantik ya moms, lucu kayak penguin beneran. Tinggal kita beri hiasan untuk pipinya dari wortel tadi biar warnanya jadi semakin cantik. Lucu ya moms? Nah, ini dia sushi karakter penguinnya udah jadi, udah siap banget untuk kita hidangkan buat anak kita. Hai mom, kita bikin flower sushi. Untuk bahan-bahannya gunakan nasi putih, stik keju, mentimun, dan untuk pewarnanya kita menggunakan sari buah naga. Untuk mengambil sari buah naganya, tinggal kita saring aja buah naganya seperti ini. Lalu airnya bisa langsung kita gunakan. Nah, ini dia mom, sari buah naganya udah jadi. Sekarang lanjut ke step berikutnya. Sekarang kita siapkan norinya. Kita bagi norinya menjadi 4 bagian untuk menjadi kelopak bunganya. Tinggal kita gunting aja menjadi 4 bagian seperti ini. Untuk nori yang potongan kecil ini kita memakai 5 lembar, yaitu untuk 5 kelopak, dan pembungkusnya menggunakan 1 lembar nori ini kita bagi 2 seperti ini. Udah, sekarang tinggal kita siapkan nasinya. Agar nasinya ada rasanya, di sini aku tambahkan kaldu jamur secukupnya aja sesuai selera, biar nanti nasinya menjadi gurih. Lalu tinggal kita aduk rata. Kalau udah rata, tinggal kita bagi aja menjadi 2 bagian. Yang satu untuk kelopaknya yang berwarna merah, dan satunya lagi buat sari bunganya dan bagian luar dari bunganya. Di sini kita bikin susinya menjadi 2 jenis ya mom. Untuk nasi yang berwarna merah tinggal kita tambahkan sedikit demi sedikit si sari buah naganya tadi, lalu kita aduk secara merata sampai warnanya sesuai dengan yang kita mau ya mom. Kalau udah rata, tinggal kita ambil aja nori yang udah kita potong kecil tadi, lalu kita beri nasi putih secukupnya karena di sini mau bikin sari dari bunganya. Kalau udah rata, tinggal kita gulung dan padatkan aja ya mom. Kita ulangin lagi ke 5 kelopak bunga yang lain yang berwarna merahnya. Kalau udah, tinggal kita siapkan nori yang panjangnya tadi, lalu kita susun menyerupai bunga. Untuk putihnya kita letakkan di tengah dan merah untuk di luar. Kalau sudah, tinggal kita gulung aja perlahan menggunakan nori yang besar tadi.
kita gulung-gulung sampai habis dan ujungnya bisa kita rekatkan menggunakan nasi. Kalau sudah, aku mau tambahkan atau oleskan di luarnya dengan minyak wijen secukupnya biar aromanya menjadi tambah sedap lagi. Tapi ini opsional aja ya, Mom. Sekarang tinggal kita potong menggunakan pisau yang tajam. Jangan lupa setiap memotong selalu pisaunya kita lap dulu pakai air biar nasinya nggak nempel ke pisaunya, Mom, dan potongannya menjadi lebih rapi. Nah, ini dia, Mom, sushi flower yang pertamanya udah jadi. Cantik bukan? Jadi kayak bentuk bunga. Sekarang kita lanjut bikin sushi yang versi keduanya. Untuk seharinya di sini kita menggunakan stik keju. Pak luarnya kita gunakan mentimun. Di sini kita potong segitiga seperti ini, kecil-kecil aja. Kita potong menjadi 6 bagian. Dan 5 gulungan nasi nori kecil yang berwarna merah. Di luarnya kita tambahkan potongan kecil ke potongan yang besar. Di sini kita rekatkan aja menggunakan nasi. Lalu kita beri nasi secukupnya aja, jangan sampai penuh, harus kita sisakan buat nanti menggulungnya bagian ujungnya. Gulung di nasi yang tadi kita siapkan dulu nori panjangnya satu lagi, lalu kita susun nori gulung merahnya, terus diselipin juga sama mentimun yang udah kita potong-potong tadi setiap sisi-sisinya, dan letakkan stik kejunya di tengah. Lalu kita gulung aja norinya bersama-sama, jangan lupa sambil direkatkan atau ditekan ya. Kalau udah, langsung aja kita taruh gulungan norinya yang tadi udah kita gulung ke nasi yang putih, lalu kita gulung aja lagi kembali. Tinggal kita potong pakai pisau yang tajam, jangan lupa sama dioles dengan air pisaunya biar nggak nempel nasinya ke pisau. Nah, ini dia kalau udah dipotong jadi bentuk bunga yang ada kelopaknya dua, warna-warni jadinya. Tara, ini dia dua jenis sushi flowernya udah jadi. Untuk bahan-bahannya simple banget. Di sini sudah aku sediakan 3 mangkok kecil nasi yang nanti mau aku beri pewarna biru dan kuning. Yang pasti ada nori. Untuk bahannya juga ada 2 butir telur rebus untuk warna kuning nantinya, dan sini ada bunga telang untuk warna birunya. Tinggal kita seduh aja menggunakan air panas. Pertama-tama kita kupas dulu telurnya. Sekarang kita gunakan kuning telurnya. Di sini aku campur dengan nasi. Bisa juga ditambah dengan sedikit garam biar nasinya nanti ada rasanya. Nah, kalau nasi dan telurnya udah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan untuk nasi warna birunya. Di sini aku tambahkan nasi birunya dengan sedikit kaldu jamur, lalu tinggal kita tuangkan aja air dari bunga telangnya. Tinggal kita aduk aja hingga nasi dan bunga telangnya tercampur rata. Nah, di sini aku tambahkan lagi sedikit air bunga telang karena warnanya masih belum keluar. Jadi untuk warna ini bisa disesuaikan dengan selera untuk kecerahannya. Udah tercampur dengan rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu juga karena kita mau siapkan norinya. Nah, di sini ada 1 lembar nori yang mau aku potong jadi 2 bagian. Lalu yang separuh bagiannya aku potong lagi menjadi
2 bagian. Jadi nori yang tadi, yang separohnya kita gabung nanti untuk bagian luarnya, sedangkan nori setengah bagiannya lagi mau aku potong menjadi 2 bagian lagi. Nori bagian ini gunanya untuk sayapnya nanti. Sekarang kita ambil 1 lembar nori lagi, lalu kita potong menjadi 2 bagian. Untuk nori yang 1 lembar bagian separuh ini mau aku potong sedikit nanti buat hiasan dari mata dan badannya. Dan untuk bagian yang besar ini aku gunakan untuk dari si badan lebah. Nah, ini dia moms, bisa dilihat di video untuk bagian-bagian dari si lebahnya. Nah, langsung aja di sini aku ambil potongan nori yang kecil tadi. Kita mau bikin sayap dari si lebahnya, tinggal kita beri nasi putih aja seperti ini. Lalu norinya tinggal kita lipat 2 seperti ini. Oke, kita lanjut, kita ulangi step yang tadi ke sayap yang satunya. Sekarang kita mau bikin lebahnya. Kita ambil dulu nasi yang kuning, terus kita letakkan di nori yang bagian badannya lebah, tinggal kita isi aja seperti ini. Tinggal kita gulung aja untuk membentuk seperti lonjong, bukan bulat. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Yuk kita tekan-tekan agar nasinya menjadi rapat dan padat. Nah, kalau udah tinggal kita siapkan nori yang panjang dan kecil. Di sini mau aku sambung menggunakan nasi untuk perekatnya. Sekarang tinggal kita beri nasi birunya di nori yang panjang ini untuk membalut dari si lebahnya nanti. Kalau udah seperti ini, bisa kita letakkan dari si nasi lebahnya tadi. Untuk bagian badan lebahnya kita letakkan di tengah seperti ini, lalu kita letakkan sayap-sayapnya di atas seperti ini. Di tengah-tengah sayap ini bisa kita beri nasi biru. Jadi kita isi celah-celahnya ini dengan nasi biru. Kalau udah seperti ini, tinggal kita gulung aja. Nah, di sini aku tekan-tekan atau aku gulung-gulung menggunakan bambunya. Untuk berasnya atau nasinya, di sini aku menggunakan beras Jawa atau beras yang pulen. Kalau sudah, tinggal kita potong-potong aja menggunakan pisau yang tajam. Lalu jangan lupa untuk mengolesi air agar potongannya menjadi lebih rapi. Nah, ini dia udah jadi, tinggal nanti kita beri hiasan matanya aja sama corak badannya. Sekarang tinggal kita beri matanya menggunakan nori. Di sini aku dibantu dengan alat pemotong nori untuk mata-matanya. Untuk badannya tinggal kita potong aja panjang, kecil-kecil seperti ini untuk norinya. Sekarang waktunya kita hias-hias susi lebahnya. Bisa dilihat seperti di video. Untuk badannya aku menggunakan nori dengan potongan panjang lurus. Terakhir tinggal kita beri mata dan mulut si lebahnya biar terlihat menyerupai hewan lebah beneran. Seperti ini, jadi lucu ya moms. Step menghias
lepas lebahnya ke lebah-lebah yang lainnya. Nah, ini dia sushi lebahnya udah jadi. Segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you next video. Bye bye.